Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Recording Innal in progress. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa unsur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bisa ngaji pagi ya. Meskipun barangkali materi ini kelihatannya kok kurang menarik gitu, menerangkan tentang najis, tapi nanti ada sesuatu yang akan kita peroleh ya di dalam kajian itu kalau kita ikhlas dalam menerimanya ya. Karena apa? Kadang-kadang sesuatu yang kita remehkan dulu tatkala kita menerima pelajaran, di sini kita akan dapat penjelasan yang jelas dan nanti boleh bertanya. Saya pikir ini nanti banyak pertanyaan kalau memang ingin mau bertanya. Jadi saya beri kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya kemudian kita berdoa dan kita lanjutkan nanti sesi berikutnya, yaitu yang mau ada unek-unek menanyakan apa saja ya, supaya apa ibadah kita menjadi lebih dekat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi ibarat kita nanti membawa bekal ya, sangu, uangnya itu uang betulan bukan uang palsu. Nah, uang betulan itu nanti laku di akhirat ya, akan diberi balasan bagi mereka yang berbuat baik dan akan mendapat hukuman bagi mereka yang berbuat jahat. Jangan sampai nanti balasannya hanya hukuman saja, perbuatan baiknya tidak dinilai. Karena apa? Karena salah kita beribadah. Maka fikih itu adalah tata cara ibadah kepada Allah yang sudah disusun oleh para ulama lengkap dari awal sampai seterusnya. Jadi di sini kadang-kadang nanti saya akan kembali kepada buku yang pertama, itu yang kita sudah beli, belum sempat kita baca barangkali dan belum diterangkan, maka saya terangkan pada saat ini biar dibaca. Dan karena waktu saya 1 minggu itu 3 kali, satu bisa diambil untuk yang mau kultum, kalau tidak ada kultum ya saya isi sendiri. Salah satu di antara 3 waktu itu saya akan khusus kembali menerangkan kepada bab-bab yang sudah kita tinggalkan, yang dulu kita ngaji tapi belum sempat dibahas, yaitu jilid 1. Seperti sekarang babnya adalah masalah-masalah najis ya, tentang an-najasah atau perihal tentang najis yang akan nanti berkembang dan tanyakan hal-hal yang mungkin kok begini kurang set gitu ya. Baik, monggo sekarang diawali dengan kajian membaca surat Al-Quran ini, yaitu surat Qaf ayat 30 sampai 35. Ini oleh ibu kita Bu Lina Zainuddin. Ini ada jamaah yang sangat
ngefan sekali, katanya senang sekali mendengar suaranya, kadang-kadang bisa meneteskan air mata kalau mendengar suaranya. Saya juga ya sama ya, kadang-kadang bacaannya memang betul-betul luar biasa sekali, nah, bisa menyentuh hatinya orang yang mendengarkan. Itulah memang Al-Quran kalau sudah dihayati kandungannya, kemudian diyakini, kemudian yang lain. Maka dari itu, sebelum membaca Al-Quran, karena sudah saya sampaikan pada undangan-undangan itu, coba dibaca berkali-kali, dihayati, nanti akan terasa. Tatkala kita membaca ini, kandungan yang terdapat di dalam ayat ini. Karena saya memilihkan ayat ini bukan random, pokoknya gitu pilih gitu aja, bukan ya. Saya baca dulu, kemudian saya lihat di tafsirnya, kemudian saya renungkan kemudian apa-apa yang perlu disampaikan pada saat ayat-ayat yang dibaca itu. Ya, sehingga kita betul-betul Al-Quran itu sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu. Nadinya, darahnya keluar itu adalah cinta dengan Allah, yaitu dengan firman-Nya Al-Quranul Karim. Beruntunglah siapa saja yang pagi hari ini atau sekarang ini dijadikan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, ya, dan sungguh-sungguh dia ingin mengerti tentang Al-Quran. Jadi kalau saya datang pertama kali, Bu Dwi tanya tentang ayat ini, saya senang sekali. Tapi karena ayat itu berangkai, jadi mesti ini setelah ini menerangkan ini untuk menjelaskan ayat ini dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya, kenapa kok bisa begitu? Ya tentunya itu dari latihan lah ya. Kalau pemain bulu tangkis atau main catur itu yang artinya kalau sudah latihan diserang begini kita balas begini, tipu ini tipu genti ya, seperti itu dalam main catur ya. Dalam main bulu tangkis juga ya, kelihatannya dipukul pendek tapi tiba-tiba disentek ke belakang sehingga pemusuhnya itu kelabakan. Jadi itu adalah seninya. Jadi dunia juga Al-Quran itu tidak hanya sekedar berbekal ya, bisa baca Arabnya saja, bisa mengerti saja, tapi juga dipahami ruhnya. Karena Al-Quran itu ruh itu termasuk ada di dalam Al-Quran itu adalah artinya Al-Quran. Baiklah, monggo saya serahkan kepada Bu Lina. Sudah datang, Bu Lina sudah ada kok enggak namanya ini? Siap, Ustadz. Oh iya, ya ini Bu Lina ya, lain gambarnya, jadi gambarnya lain, jadi saya nggak kelihatan. Baiklah, monggo Bu Lina dibaca ya dengan ayat surat Qaf ayat 30 sampai ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid.
Sadaqallahul Azim. Terjemahan surat Qaf, surat ke-50, ayat 30 sampai dengan ayat 35. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturan Allah, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Lina membacakan Al-Quran ya, sungguh ya, bacaannya sangat luar biasa sekali ya. Kita jamaah itu merasa senang mendengarkannya ya. Bahkan ada yang lapor kepada saya sangat ngefan ya kepada Bu Lina ini ya. Dia minta, Ustadz kalau yang baca itu Bu Lina, yang lain kan juga kepingin baca ya. Tapi dia itu merasa memang senang dengan bacaan yang dibaca Bu Lina ini ya. Orang baik akan ketemu dengan orang baik ya. Mudah-mudahan ya kita perbaiki hati kita karena bacaan Al-Quran sudah baik. Hati kita perbaiki, hilangkan rasa benci, rasa tidak suka, ingin menghibah atau ingin mencaci orang lain ya, kita hilangkan. Tanamkan rasa cinta kepada siapapun, bahkan kepada musuh kita, orang yang tidak senang kepada kita, kita tidak perlu membencinya. Karena kebencian itu adalah mendatangkan penyakit-penyakit yang banyak di dalam hati kita. Maka itu alhamdulillah lah ya, kita mempunyai teman-teman saudara ya seperti Bu Buti dan lain sebagainya. Dan teman-teman saya pikir semua itu sudah menuju ke arah yang baik, yang sempurna, begitulah. Kalau suara yang baik itu memang kalau nggak ngaji sejak kecil ya susah. Tapi ada beberapa saya lihat itu di Asifa ini, ibu-ibu yang dulunya biasa-biasa sekarang luar biasa ini kalau ngaji juga. Sudah lain dari dulu tatkala datang di Asifa. Maka itu ayo ngaji di Asifa ini kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tartil, baca tahsin ya, kita baca dengan sungguh-sungguh. Hargai guru kita yang mengajarkan kepada kita, jangan diremehkan ya. Nah, meskipun barangkali kita merasa lebih baik, lebih pintar, tapi tetaplah kita hargai sehingga kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan lebih baik. Baik, mari saya sampaikan ini. Ayat-ayat ini menerangkan setelah terjadi keputusan nanti di akhirat ini. Orang yang masuk surga ya, diperlihatkan saja sebelum masuk surga. Apa yang akan didapatkan tatkala dia masuk ke dalamnya nanti. Sedang orang yang masuk neraka sudah dimasukkan ini dalam ayat 30 itu
dan neraka yang begitu dalamnya. Ya, dalamnya neraka itu kata Nabi kita, batu segede unta itu kalau dijatuhkan dari tebing sampai dasar neraka 70 tahun. Itu dalamnya. Belum luasnya berapa. Ya, luasnya sekali, dan neraka itu nanti dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Ingat, malaikat itu makhluk Allah yang sangat kuat sekali. Yang gunung saja diangkat saja, ya dibenturkan begitu sehancur, ya bisa malaikat itu. Jadi diangkat atau dikendalikan 70.000 malaikat, dan masing-masing malaikat memegang kendali 70.000 lagi. Berapa jumlah kendalinya untuk membawa atau mengendalikan neraka jahanam itu. Gambaran saya sendiri itu barangkali seperti nampan yang besar, ya, kemudian ada di dalamnya api, kemudian diberi ikatan, kemudian dipegang oleh orang banyak, kemudian manusia dimasukkanlah ke dalamnya. Karena Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Mulk itu, takadu tamayazu minal ghaib. Neraka itu berteriak-teriak karena marahnya, ya, saking marahnya melihat orang-orang kafir yang dulu di dunia seenaknya sendiri, ya, berbuatnya, sekarang mereka akan segera mendapatkan balasan di api neraka. Maka pada ayat ini Allah berfirman kepada neraka jahanam yang sudah penuh, ya, penuh sesak, ya, ternyata yang neraka yang dalam, yang lebar itu sudah penuh dengan jin dan manusia dan batu, ya, di dalamnya. Karena waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya itu neraka jahanam, neraka itu adalah batu dan manusia. Ya, manusia kalau dibakar ditambah manusia menjadi menganga, menyala. Batumu juga seperti itu. Tidak ada batu itu meleleh dipanaskan. Kalau besi itu dipanaskan, panas tertentu meleleh. Tapi batu tidak. Maka disebutkan di dalam Al-Quran batu. Yaumana naqulu li jahannama. Di hari kami bertanya kepada jahanam, ya, setelah jahanam diisi penuh, ditanya oleh Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala akan maha mengetahui. Alim talakti, neraka jahanam, apakah kamu itu sudah penuh? Ya, sudah penuh sesak, padahal Allah tahu sudah penuh. Dan neraka jahanam pun wanakulu, dan dia neraka berkata, hal mimazid, ya Allah, apa masih mau ditambah? Monggo, salah ditambah, meskipun penuh sesak, dalam keadaan itu mereka kesana itu ditambahi lagi. Jadi saya masih ingat, ya, Ustadz Khalid Al-Akbar itu menerangkan ayat ini. Jadi tatkala orang dimasukkan neraka penuh sesakan, bagian ibaratnya seperti paku dipakukan kepada itu pintu atau daun pintu itu. Ya, sana sudah padat tapi dimasukkan, dipaksakan. Jadi berarti penderitaannya penghuni neraka itulah penderitaan yang tidak bisa dibayangkan. Tidak ada siksaan seperti siksaannya. Tidak ada yang membelenggu seperti belenggunya Allah. Dan tidak seorang pun yang menyiksa seperti siksanya Allah. Maka mohonlah kepada Allah sebelum salam, ya, dalam setiap kali, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dia kalau lupa doa yang lain itu jangan sampai lupa. Karena dengan kita mohon kepada Allah, tentu Rasulullah itu mengajarkan itu, kita itu akan diselamatkan nanti oleh Allah, ya, kalau kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, aku mau diselamatkan dari siksa neraka jahanam, diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah mati, serta fitnah yang paling buruk di dunia itu yaitu fitnah dajjal. Ya, ini mohon kepada Allah. Dan Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong ya Allah saya. A'ini ala zikrika, supaya tetap ingat kepada Engkau ya Allah. Ya. Sifat tidak lupa kepada Allah. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur ya Allah kepadamu. Karena nikmat-Mu sudah banyak Engkau berikan kepadaku. Ya, sehingga kalau aku tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat itu, bagaimana aku mempertanggungjawabkan
keingkaran, ketidaksyukuran saya kepadamu ya Allah. Maka tolong Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, perbaikilah ibadah-ibadah saya ini yang dulu tidak pernah sholat berjamaah di masjid atau sholatnya masih lubang-lubang, maka sekarang perbaiki ya Allah sehingga sholatnya bagus di masjid berjamaah di awal waktu itu diperbaiki oleh Allah berkat kita doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau kepengin tahu buah doa itu sudah kita rasakan. Kita sering ke masjid, mengikuti majelis ilmu, majelis taklim. Kalau malam hari bangun malam untuk sholat tahajud, itulah Allah memperbaiki kita. Itu bukan terjadi begitu saja. Doa-doa yang kita panjatkan tatkala sebelum salam, ini akan sangat berpengaruh sekali. Baik ya. Kemudian itu untuk neraka. Wa uslifatil jannatu, dan dinampakkanlah ya terhadap wa uslifati, dan dinampakkan dan didekatkan al jannatu surga lil muttaqina, bagi orang yang bertakwa, ghairu ba'id, tidak jauh dari mereka. Jadi sebelum masuk ke surga, surga itu dinampakkan keindahannya. Ya apa saja pelayan-pelayan bidadari yang ada di sana semua dinampakkan. Bagaimana tidak senang ya, dinampakkan surga. Kalau orang kafir dinampakkan neraka ya, yang juga tidak jauh dari mereka. Sebelum masuk dinampakkan dulu ya. Hadza, inilah ya, surga ini maksudnya ma tu'aduna, apa yang dijanjikan ya, oleh Allah likuli awabin hafid, kepada setiap orang yang senantiasa bertobat kepada Allah tatkala berbuat salah dan senantiasa memelihara hukum-hukum Allah ya. Janganlah kita melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak menipu ya, tidak makan riba ya, dan seterusnya. Banyak larangannya itu, dan perintah-perintahnya senantiasa dijaga ya. Ya, senantiasa sholat dia kerjakan tepat pada waktunya, puasa Ramadan tidak pernah ditinggalkannya. Kalau barangkali punya hutang, segera dibayarnya ya. Karena kita tidak tahu apakah kita itu mati besok atau lusa ya. Ya. Ya, ini tentunya diingatkan pada siapa saja, termasuk diri saya sendiri. Itu saya ingatkan ini. Hazamatu anzuna likulli awabin hafid, inilah ya yang telah dijanjikan oleh Allah, surga yang begitu banyak kenikmatan itu bagi setiap orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan senantiasa memelihara hukum-hukum Allah ya ini ya. Kemudian siapa mereka? Man khasyar rahman, mereka adalah yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih ya, dengan yang Maha Pengasih. Takut bukan kepada orang yang kejam, tapi orang yang sangat baik kepada kita, justru takut kita. Orang takut kepada orang kejam sudah biasa. Tapi kalau orang baik itu kok takut dengan orang baik, tentu ya, itu mempunyai nilai tersendiri. Orang yang takut kepada orang yang baik ya. Man khasyar rahman bil ghaib, meskipun yang ditakuti gak kelihatan lagi. Tetap itulah orang-orang mutakin, orang yang bertakwa kepada Allah itu waja'a biqalbin munib, dan datang kepada Allah, menghadap kepada Allah besok di akhirat biqalbin, dengan hati yang munib, yang kembali bertobat taat kepada Allah. Jadi di akhir-akhir hidup mereka, sudah tua mereka, kalau dulunya memang nggak jelas ya bagaimana hidupnya, tapi sekarang jadi orang yang senantiasa baik ya, ibadahnya dijaga, lisannya dijaga, seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan itu tidak ditinggalkan ya, ditingkatkan. Maka orang-orang seperti itulah yang disebut likuli awabin hafid, setiap orang yang senantiasa menjaga bertobat kepada Allah dan menjaga aturan-aturan Allah ya, kepada takut kepada man khasyar rahman, kepada Allah yang Maha Pemurah bil ghaib, meskipun Allah itu tidak kelihatan. Wajah, dan nanti dia datang kepada Allah bi qalbin munib, dengan hati yang sudah bertobat kepada Allah ya. Maka kepada mereka yang seperti itu dikatakan udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya, dalam surga maksudnya ya. Jadi itu satu penghormatan kalimat-kalimat seperti itu ya.
Maka di dalam surat Az-Zumar itu disebutkan juga disuruh masuk ke surga, ya. Itu diperintahkan oleh Allah masuk surga dengan senang hati. Udkhuluha, masuklah ke dalamnya bisalam, dengan selamat dan sejahtera, tidak tersentuh api neraka sama sekali. Orang yang beruntung, orang yang sukses di dalam kehidupannya itu adalah orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah. Ya. Famang zuhsika anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesungguhnya orang yang dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka, itu yang sukses, yang beruntung. Dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ini kalau kita baca surat Al-Imran ayat 185, kita akan nampak di sana. Jadi kalau kita sukses, nanti sukses sekarang itu masih ujian dari Allah Ta'ala. Ujiannya apa? Wa nablukum bisyari wal khairi fitnatan. Sungguh kalian akan aku uji dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salam. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Mereka di dalam surga kekal, tidak akan pernah disuruh pindah ke neraka, dan Allah ridha kepada mereka. Ya, jadi waridwanu minallah, ya, dan ridha dari Allah. Ya, wallahu basirum bil ibad. Allah sangat melihat kepada hambanya ini. Mana yang akan dipilih akan menjadi penghuni surga yang kekal. Ya, lahum. Mereka yang berada di dalam surga itu, bagi mereka mayasyauna, apa yang kau inginkan oleh Allah diperintahkan untuk minta. Apa yang kamu inginkan, ya, pasti akan dituruti oleh Allah Ta'ala. Makanan, minuman, kesenangan, kenikmatan, apapun yang belum pernah dirasakan di dunia akan diberikan oleh Allah. Lahum mayasyauna fiha, ya, di dalam surga ini, ya. Waladaina, dan di sisi kami mazid, ada tambahan. Jadi sudah nikmat semua, itu masih ada tambahan. Tambahan apa yang ada? Ternyata terserah itu tambahannya adalah melihat zatnya Allah di surga. Tatkala orang-orang sudah bersenang-senang di surga, merasa tidak ada yang kurang di dalam surga ini, tiba-tiba Allah berfirman, wahai hambaku, apakah ada yang kurang dari nikmat yang diberikan kepadamu ini? Maka silakan, kalau memang ada yang kurang, ada menginginkan kenikmatan yang lebih ini. Maka dijawab oleh penghuni surga itu, ya Allah, Kau telah memutihkan wajah kami, Kau telah menyelamatkan kami dari api neraka, sudah memasukkan kami ke dalam surga. Tidak ada, ya, sesuatu yang kurang, ya, sama sekali, ya, nikmat yang Kau berikan kepadaku. Maka tiba-tiba Allah membuka hijabnya, tabirnya, maka nampaklah zat Allah yang benar-benar indah, yang luar biasa, yang belum pernah terbayangkan oleh angan-angan mereka. Maka lupa makan, lupa minum, lupa bidadari, lupa kesenangan, dia sibuk melihat Allah. Maka dari itu di dalam surat Al-Qiyamah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wujuhu yaumaidin nazirah ila rabbiyan nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada saat itu beriang gembira, ya, kepada Tuhannya, ya, diizinkan untuk melihat. Tatkala Nabi ditanya oleh sahabat bagaimana melihat Allah Ta'ala, wong orangnya kan tidak hanya 1, 2 atau 1000, 2000, bahkan tidak hanya 1 juta, bahkan triliunan barangkali orang. Ya, mulai Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad. Bagaimana melihat Allahnya? Maka Rasulullah menjawab, perhatikan kalau saat bulan purnama. Ya, bulan itu kelihatan terang. Apakah ada di antara kalian yang berbeda melihatnya? Apa perlu berdesak-desakan melihat bulan purnama itu? Tidak. Ya, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Jawa, dan bahkan orang luar negeri sama melihat bulan purnama itu. Begitulah nanti yang diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah. Oleh karena itu jangan sampai terlewat sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Jadi jangan sampai telat sholat subuhnya dan jangan sampai telat sholat asarnya. Insya Allah kalau mereka seperti itu nanti akan melihat zatnya Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut kepada materi fikih kita. Jadi
Al-Quran senantiasa saya sampaikan karena pentingnya supaya kita suka. Al-Quran itu memang menyenangkan. Kalau diterangkan dengan sungguh-sungguh, ya semangat gitu kalau menerangkan itu. Jadi seakan-akan kita memang butuh sekali penjelasan-penjelasan dari Allah. Ya, bahkan kita merasa bahwa kita masih bumi, masih bodoh, masih nggak ngerti ya tentang Al-Quran, maka tatkala kita membacanya, kita hayati kandungannya. Baik, kita lanjutkan an-najasah, najis. Nah, ini Pak Tomo tidak bisa ikut. Siapa yang membantu saya untuk bisa membacanya? Ya. Buati sudah siap, Ustaz. Buati sudah siap. Oh, Buati, monggo Buati ya. Siap Buati. Ustaz, injil Ustaz. Oh ya. Nah ini kok Lisli yang ada ini? Lah itu yang punya saya itu sinyalnya lepas-lepas loh Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya, Bu. Nggih. Nggih. Monggo. Nggih Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasah, perihal najis. Pengertian, najis ialah kotoran yang bagi setiap muslim wajib menyucikan diri daripadanya dan menyucikan apa yang dikenainya. Firman ini Allah, najis ya, betul ya, ini najis harus dibersihkan. Tidak boleh kita ada najis di dalam tubuh kita ya. Kalau kotoran biasa itu mungkin lumpur barangkali atau mungkin uli yang ada itu badan kita kena itu kita sholat masih gak apa-apa, tapi najis itu harus dibersihkan bagi setamu. Karena Allah berfirman wasiyabaka fatohir ya. Maka Bu dibaca terusnya. Firman Allah. Maka berarti. nggih Ustaz, nggih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Nggih, monggo. Ditinggal tadi. Mboten Ustaz. Firman Allah Ta'ala, surat Al-Mudatsir ayat 4. Artinya, mengenai pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Lanjut Ustaz. Terus, lanjut. Dan firman-Nya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang tobat dan mengasihi orang-orang yang bersuci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bersuci itu sebagian dari keimanan. Ya, sudah cukup. Jadi wasiyabaka fatohir itu menunjukkan orang itu kalau berdakwah wasiyabaka dan pakaianmu fatohir hendaklah kamu bersihkan. Tidak hanya pakaian tohir ya, dari baju, celana dan misalnya mukena, tidak ada. Pakaian itu termasuk pakaian batiniah ya, hati kita juga harus dibersihkan dari riya, ujub, sombong ya, kemudian bangga diri dan lain sebagainya. Bersihkan. Tapi yang dimaksud di dalam fikih di sini adalah bersih pakaiannya. Fatohir. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawabina, suka orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Jadi kalau terjumus kepada perbuatan dosa segera bertobat itu wayuhibbul mutatahhirin ya, dan suka kepada orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari najis dan dari kotoran ya. Dan dalam sabdanya at-tahuru satrul iman, kebersihan itu adalah sebagian dari keimanan. Jadi orang beriman tentu akan senantiasa menjaga kebersihan. Macam-macam najis moga Bu. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Dalam pasal ini ada beberapa pembahasan. Kita sebutkan sebagai berikut macam-macam najis. 1. Bangkai ialah yang mati secara begitu saja, artinya tanpa disembelih menurut ketentuan agama. Termasuk juga dalam ini apa yang dipotong dari binatang hidup, berdasarkan hadis Abu Waqid Al-Laisi, yang artinya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dipotong dari binatang ternak sedang ia masih hidup adalah bangkai. Jadi semua binatang yang mati tidak disembelih itu namanya bangkai. Jadi ikan-ikan itu juga bangkai. Lamuk kalau mati tidak disembelih itu namanya bangkai.
bangkai lamuk begitu ya. Kalau tidak sembelih itu semua disebut bangkai, dan bangkai itu pada umumnya najis kecuali nanti yang diterangkan bangkai yang tidak najis. Termasuk kalau ada hewan hidup dipotong ya, salah satu anggota tubuhnya itu najis. Jadi misalnya kalau ada sapi dikebiri ya, itu buah pelitnya itu tidak boleh dimasak ya, kan biasa dikebiri supaya gemuk gitu misalnya, itu tidak boleh dimasak karena itu termasuk bangkai, bagian dari anggota binatang yang diambil padahal binatangnya masih hidup, termasuk bangkai. Kemudian dikecualikan dari itu, monggo Bu. Dikecualikan dari itu. A. Bangkai ikan dan belalang, maka dia suci. Karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, yang artinya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, ialah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedang mengenai darah ialah hati dan limpa. Ya, jadi hati itu termasuk darah dan limpa itu sudah termasuk darah, tapi itu halal. Jadi umumnya darah itu haram dimakan, ya tidak boleh, kecuali dua saja darah, hati dan limpa. Kemudian bangkai itu semua haram, semua itu najis kecuali bangkai ikan dan belalang ya. Jadi ikan segede apapun mati tanpa disembelih itu halal. Jadi boleh dimakan meskipun tidak disembelih ikan ini. Jadi bayangkan bagaimana kalau seandainya Allah tidak menurunkan atau Nabi tidak mengajarkan seperti ini, maka kita kalau makan, misalnya makan bandeng ya kan, makan pindang-pindang itu harus sembelih dulu. Kalau nggak disembelih tidak mau makan. Atau teri-teri yang kecil-kecil itu ya, itu harus disembelih satu-satu. Itu tentu merepotkan. Jadi ternyata ikan itu baik ikan darat maupun ikan laut yang jelas semua hewan yang dari laut itu adalah halal. Itu ya kalau hewan itu penghuni laut ya. Jadi kalau hewan itu penghuni darat sekali-kali lewat laut itu tetap haram bangkainya. Jadi misalnya anjing laut ya, meskipun di dalam lautan namanya anjing, meskipun namanya anjing karena dia di dalam lautan yang tidak haram. Babi laut jadi tidak bisa kita katakan haram. Hanya saja kata Imam Malik, aku nggak seneng namanya babi. Karena tidak seneng namanya babi itulah akhirnya dia juga tidak mau babi laut, anjing laut juga tidak suka. Tapi dia tidak berani mengharamkan karena Rasulullah halalkan. Dalam satu hadis lagi yang lain diterangkan, ya Rasulullah, saya ini berlayar membawa bekal cuma sedikit ya. Kemudian kalau saya gunakan untuk mandi atau wudhu, nanti saya tidak bisa masak. Apakah boleh saya mandi atau wudhu menggunakan air laut? Nah, Nabi mengatakan laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi memang dari laut semua halal. Kemudian langsung yang kedua B, bangkai, ya, monggo Bu. Ini yang sedang hadis ini nggak dibaca nggih Ustaz? Ya sudah dibaca nggak apa-apa Bu kalau gitu, monggo. Sedang hadis seperti ini hukumnya marfu, artinya silsilah sanadnya sampai kepada Nabi. Karena ucapan sahabat, dihalalkan bagi kami ini atau diharamkan bagi kami itu adalah serupa dengan ucapannya. Kami perintahkan dan kami dilarang. Dan telah kita sebutkan dulu pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai laut yang artinya airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya halal buat dimakan. Ya, jadi hadis marfu itu hadis yang sampai kepada Nabi. Kalau hadis yang berhenti kepada sahabat namanya mauquf. Ya, kalau berhenti kepada tabiin namanya hadisnya mursal. Maksudnya dari tabiin nggak sampai ke sahabat, mestinya ke sahabat dulu, setelah sahabat ke Rasul. Baru hadis itu namanya marfu dan hadis itu boleh diamalkan. Kalau hanya sampai sahabat atau sampai tabiin, maka ambil hadis seperti itu derajatnya adalah derajat tidak sahih. Ya, hadis yang tidak sahih. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, boleh diamalkan. Kalau bertentangan tidak boleh. Ya, karena hadis dhaif tidak boleh diamalkan kalau bertentangan dengan hadis sahih. B, monggo Bu. B. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut,
lebah, dan lain-lain, maka ia adalah suci. Jika ia jatuh ke dalam sesuatu dan mati di sana, maka tidaklah menyebabkannya bernajis. Ya, Berkata, jadi sudah Bu. Ya, jadi begitulah rahmat dari Allah Ta'ala sing gak enek getihnya. Ya, misalnya lalat, ya, kemudian semut, ya apa saja. Ya, kecoak barangkali kalau tidak punya darah, itu makanya itu tidak najis. Terus Bu berkata, Ibnul Munzir, tidak saya ketahui adanya pertikaian tentang sucinya apa yang disebutkan tadi, kecuali apa yang diriwayatkan dari Syafi'i dan yang lebih populer dari mazhabnya ialah najis. Hanya dimaafkan bila jatuh dalam benda cair selama benda cair itu tidak berubah karenanya. Ya, jadi sebagian ulama itu menganggap suci hanya Imam Syafi'i saja kalau dianggap bahwa benda-benda ini akan merubah warna dan baunya serta rasanya. Tadi kemarin kita sudah bicarakan tentang air itu. Terus lanjutnya Bu. C. Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit serta apa yang sejenis dengan itu hukumnya suci. Karena asalnya semua ini adalah suci dan tak ada dalil mengatakan najisnya. Berkata Az-Zuhri mengenai tulang belulang, bangkai seperti misalnya gajah dan lain-lain. Saya dapati orang-orang dari ulama-ulama salaf mengambil sebagai sisir dan menjadi minyak. Demikian itu tidak menjadi apa-apa. Nah, maksudnya suci terus Bu, diterima. Dan diterima dari Ibnu Abbas yang katanya, majikan dari Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor domba. Tiba-tiba ia mati. Kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, maka sabdanya, kenapa tidak tuan-tuan ambil kulitnya buat disamak hingga dapat dimanfaatkan? Bukankah itu bangkai? Ujar mereka. Yang diharamkan ialah memakannya, ujar Nabi pula. Jadi bangkai yang sudah mati, ya ini bangkai kambing itu mati, kemudian mau dikubur ya sama para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, kenapa tidak kamu ambil kulitnya? Ya? Kemudian disamak, bisa dipamatkan, jadikan tas, dompet, sepatu dan lain-lainnya. Alasannya para sahabat mengatakan ini kan bangkai. Kalau bangkai itu berarti kan haram dan tidak boleh dimanfaatkan. Yang diharamkan itu adalah untuk dimakan. Tapi kalau untuk dipakai yang lain itu syaratnya disamak dulu ya. Disamak dulu, kalau sudah disamak boleh digunakan tempat air dan lainnya. Tapi kalau tidak disamak maka tidak diperbolehkan, tetap juga itu akan nanti ada najisnya, najis bangkai. Disamak dulu kulit itu, kemudian najisnya jadi hukumnya jadi hilang, bisa dijadikan tas dan dijadikan yang lain, dimanfaatkan. Meskipun kulit buaya ya dan kulit-kulit yang lain, karena tidak dibedakan antara kulit binatang yang halal dimakan dengan yang tidak halal dimakan, karena nanti akhirnya jadinya mesti kulit itu untuk dijadikan sepatu, untuk dijadikan dompet dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak perlu mempermasalahkan apakah itu dari kulit, barangkali kulit anjing atau kulit apa, karena tidak ada keterangan bahwa di dalam riwayat ini kambing yang sudah mati mestinya najis itu saja, kulitnya diambil, disamak, maka itu jadi suci. Tapi tidak untuk dimakan, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan keseharian. Gitu Bu, monggo Bu terus. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia membacakan ayat berikut ini. Katakan, menurut apa yang diwahyukan kepadaku, tidak kujumpai makanan yang diharamkan kecuali bangkai. Sampai akhir ayat 145 dari surat Al-An'am. Kemudian alasannya, yang diharamkan itu hanyalah apa yang dimakan, mengenai kulit, air kulit, gigi, tulang, rambut, dan bulu, maka ia itu halal. Terus Bu.
Terus Ustaz. J. Iya. Majikan dari loh, kok ulang lagi. Begitu pula sari susu bangkai dan susunya suci, karena para sahabat sewaktu menaklukkan negeri Irak, mereka memakan keju orang-orang Majusi, padahal itu dibuat dari susu. Sedang sesembelihan mereka itu dipandang sama dengan bangkai. Iya, tapi susunya kalah. Terus Bu, terus. Sebuah riwayat yang berasal dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahwa ia ditanya mengenai sedikit keju, lemak dan bulu. Maka jawabnya, yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram apa yang diharamkan dalam kitabnya, dan apa-apa yang didiamkannya termasuk barang yang dimaafkannya. Dan sebagian diketahui pertanyaan tersebut adalah mengenai keju orang-orang Majusi, yakni sewaktu Salman menjadi gubernur Umar bin Khattab di Madain. Jadi gini, kalau suatu benda tidak diterangkan najisnya, kita tidak boleh mengatakan najis. Kalau suatu benda sudah dikatakan najis, maka kita akan katakan najis. Jadi yang tidak dijelaskan jangan banyak tanya. Ya, misalnya bagaimana mempunyai dompet dari kulitnya nyambe, misalnya dompet itu atau sepatu atau jaket misalnya dari kulitnya babi misalnya ya ke istrinya saja. Tidak usah ditanyakan ada enggak dalilnya bahwa itu najis dan tidak boleh dipakai. Kalau kita tidak ketemu dalilnya, ya kita tidak bisa mengatakan najis, meskipun kalau dimakan itu tidak boleh. Hanya saja masalahnya apakah kita mau memakai atau tidak itu urusan pribadi, tapi menghukumi itu harus berdasarkan dalil. Nah, kita tidak suka, itu bukan masalah hukum, tapi hukum itu harus ada dalilnya, ada sandarannya. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, sebaliknya kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Maka barangkali nanti kita agak sedikit terkejut di sini kalau saya mengatakan tidak seperti apa yang beberapa di buku, karena di sini tidak membawa dalil yang jelas tentang pengharamannya. Yang kedua, monggo Bu. Yang kedua, darah. Baik ia darah yang mengalir atau yang tertumpah, misalnya yang mengalir dari hewan yang disembelih, ataupun darah haid, tetapi dimaafkan kalau hanya sedikit. Dari Ibnu Jurais mengenai firman Allah Ta'ala, katanya yang dimaksud dengan darah masfuha ialah darah yang mengucur, sedang yang terdapat dalam urat-urat itu tidak menjadi apa. Dan sewaktu kepada Abu Mijlaz ditanyakan tentang darah yang terdapat di bekas sesembelihan domba atau leher, atau darah yang dicumpai di permukaan periuk, misalnya, ujarnya, tidak apa-apa yang dilarang itu hanyalah darah yang tertumpah. Terus Dari Aisyah radhiyallahu an katanya, kami makan daging, sedang darah tampak merupakan benang-benang dalam periuk. Kata Hasan pula, kaum muslimin tetap melakukan sholat dengan luka-luka mereka. Kemudian ada lagi sebuah riwayat yang sah dari Umar radhiyallahu an, bahwa ia sholat sedang lukanya masih berdarah. Ya, gini, jadi darah itu memang ada yang mengatakan najis, ya, ada yang mengatakan tidak najis, ya. Darah yang hanya sedikit menempel di hewan yang disembelih kemudian dimasak itu tidak ada masalah, tidak najis dan itu halal. Tapi darah yang tidak boleh dimakan adalah darah yang mengucur, ya. Jadi misalnya menyembelih sapi, kita ambil darahnya kemudian kita masak, itu tidak boleh, haram. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 45 tadi. Ya. Sedangkan hukum najisnya darah ini, ya, maka tidak dijelaskan, ya, najisnya. Yang haram yang dijelaskan, karena tidak setiap yang haram itu najis, ya. Tetapi kalau setiap najis adalah haram, maka hukumnya darah itu tetap dihukumi suci, darah itu, tetapi ya darah itu tetap tidak boleh dimakan.
Nah, karena apa? Karena dilarang. Najisnya adalah najis dimakan, bukan najis disentuh. Oleh karena itulah para sahabat itu dalam keadaan berdarah kadang ya itu masih mengerjakan sholat ya dengan darahnya masih kadang-kadang banyak di dalam luka-lukanya itu. Kalau itu ternyata najis, maka mereka tentunya membatalkan sholat ini. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat itu berjaga-jaga di perbatasan bersama-sama dengan sahabat yang lain, ya bergiliran. Kalau si A itu berjaga, maka si B itu boleh tidur atau sebaliknya. Maka pada saat si B itu tidur, si A itu sedang berjaga, maka dia mengerjakan sholat, yaitu sholat malam. Nah, orang-orang musyrik itu senantiasa mengintai, akhirnya dipanah dia, ya, panahnya mengenai tentunya mengeluarkan darah, tapi dia terus meneruskan sholatnya sampai panah kedua, sampai panah ketiga, dia akhirnya roboh, ya keluar darah yang banyak, akhirnya bangun saudaranya temannya ini, ya kenapa kamu tadi kok tidak membangunkan saya? Saya tadi sedang menyelesaikan satu surat, jadi biar selesai nanti baru setelah salam kamu saya bangunkan. Dan darahnya mengucur, dan ternyata tatkala darah mengucur itu mereka tidak membatalkan sholat, dan dilaporkan oleh Nabi bahwa dia itu sholatnya tetap dianggap sah. Itu menunjukkan bahwa darah itu tidak najis. Tuh. Kemudian kalau darah itu dianggap najis, tentu Nabi melarang kepada kita, dilarang berubat dengan benda-benda najis. Jadi kalau kita transfusi darah, itu berarti transfusi barang najis, maka sebagian ulama menyangkal bahwa yang najis itu darah itu najis dimakan, bukan najis disentuh. Maka kalau untuk transfusi darah misalnya tetap tidak dilarang, ya karena darah itu hukumnya suci, tetap suci dan tidak ada yang menyatakan darah itu najis. Tapi kalau najis dimakan memang ada ya di dalam surat Al-Maidah 145 itu disebutkan seperti itu. Jadi sekali lagi darah itu hukumnya suci. Jadi meskipun kita barangkali hari raya korban masih ada cipratan darah di pakaian kita, kemudian kita sholat tidak jadi masalah ya. Karena yang najisnya adalah najis dimakan, bukan najis disentuh. Demikian juga daging babi nanti. Orang di dalam fikih itu mengatakan najis. Tapi dia tidak menunjukkan dalilnya dari mana najisnya daging babi, ya karena haram dimakan. Apakah setiap yang haram itu najis? Tentu tidak bisa menjawab mereka. Tidak, sutra itu najis, ya sutra itu haram, ya dipakai oleh laki-laki, tapi tidak najis disentuh. Bahkan orang sholat pakai sutra itu tetap sah sholatnya, hanya dia berdosa karena memakai barang yang dilarang oleh Allah. Cincin emas itu haram bagi laki-laki. Ya, tapi seandainya laki-laki memakai cincin emas dalam sholatnya tetap sah. Tapi memakai cincinnya itu berdosa, ya. Tapi dia tidak najis cincin itu. Jadi tidak setiap yang diharamkan itu najis, tapi setiap najis pasti haram. Ya, setiap najis pasti diharamkan oleh Allah. Jadi kita tidak menghukumi daging babi misalnya ya, itu najis ya. Meskipun kita tidak mau tentunya menyentuh, membawa tidak mau. Hanya kalau mau menghukumi najis, kita tidak mempunyai dalil. Ya, dalilnya hanya haram saja. Dan pendapat ulama. Sedangkan pendapat para ulama yang tidak bisa membawa dalil, itu tidak bisa dijadikan acuan. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita paham, tapi tentunya ya sedikit-sedikit memahami. Jangan kaget, ini ternyata di Asyifa tidak menajiskan daging babi. Itu bukan karena menghalalkan, tidak, tetap haram. Tetapi untuk mengatakan itu najis, itu harus ada dalilnya. Baik dari sabda Nabi maupun dari ayat Al-Quran. Yang ada adalah bahwa daging babi itu adalah haram. Ya. Artinya najis itu kalau mereka mengatakan najis dimakan, yang artinya haram untuk dimakan. Monggo terus Bu, kita lanjutkan. Sementara itu, Hurairah radhiyallahu an berpendapat tidak apa di bawah sholat kalau hanya setetes atau 2 tetes darah. Adapun darah nyamuk dan yang menetes dari bisul-bisul, maka dimaafkan berdasarkan atsar atau riwayat dari para sahabat tadi.
Dan ditanyakan kepada Abu Mijlat mengenai bisul yang menimpa badan atau pakaian. Ujarnya, tidak apa, karena yang disebutkan oleh Allah hanya darah dan tidak disebutnya tentang nanah. Berkata Ibnu Taimiyah, wajib mencuci kain dari nanah beku dan nanah yang bercampur darah. Ulasnya pula. Tetapi tak ditemukan dalil mengenai najisnya. Demikian yang lebih utama agar manusia menjaganya sedapat mungkin. Ya, jadi maksudnya mencuci itu ya sebaiknya dicuci lah. Wong kotor kayak begitu kena nanah, masa nggak dicuci? Ya, tapi untuk menghubungi itu dari najis butuh dalil. Nah, kalau dalilnya tidak ada, jangan dihukumi karena kita menghukumi sesuatu itu harus ada dalilnya. Yang ketiga daging babi, monggo Bu. Ya Ustadz, siap Ustadz. Daging babi, firman Allah Ta'ala, yang artinya, katakanlah, tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena itu adalah najis. Ya, Maksudnya, sebentar Bu. Sebenarnya di situ rijesun itu artinya tidak bisa dikatakan najis, ya. Rijesun itu bisa dikatakan syirik, rijesun itu bisa dikatakan dosa-dosa. Jadi rijesun itu artinya banyak. Kemudian ulama mengatakan rijesun itu diartikan najis. Maka itu akhirnya jadinya najis. Kalau itu dikatakan najis untuk dimakan, bukan najis untuk disentuh. Jadi beda antara najis dimakan dan najis itu. Yang jelas di dalam surat Al-Maidah ini ya itu diharamkan untuk dimakan, dilarang untuk dimakan daging babi, bangkai, kemudian darah dan seterusnya. Kemudian sebagian ulama menyimpulkan bahwa itu adalah najis. Dalilnya adalah ya Al-Quran itu. Padahal Al-Quran tidak menerangkan najisnya, menerangkan haram untuk dimakan. Ya. Maka teruskan Bu. Tak apa-apa, ini sebagai pengetahuan. Ya. Maksudnya karena semua itu adalah menjijikkan yang tidak disukai oleh selera yang sehat. Maka kata ganti itu kembali pada ketiga jenis tersebut. Mengenai bulu babi, menurut pendapat ulama yang terkuat, dibolehkan untuk diambil benang jahit. Ya, jadi maka itu kan berbeda ya. Kalau bulunya nggak najis, karena memang nggak ada dalilnya untuk bulunya najis ya. Ya kulit babi itu najis, itu tidak ada dalilnya. Kalau sudah disamak, jadi disuci sebagai tadi ada kambing tadi ya yang ditemukan sudah jadi bangkai, kemudian mau ditanam saja sama sahabat, ya, dikuburkan. Ternyata Rasulullah suruh mengambil kulitnya, meskipun kulit itu dari binatang yang najis yaitu bangkai, masih tetap bisa disamak dan dipakai untuk misalnya menampung air atau untuk sepatu, untuk tas dan lain-lainnya. Itulah kalau kita belajar fikih memang kita boleh berbeda, tidak masalah, asalkan kita punya dalil. Ya. Kalau kita tidak punya dalil kemudian kita mengatakan itu najis atau itu haram misalnya, maka kita tidak diperkenankan. Yang berhak mengatakan cuma Allah dan Rasulnya. Terus Bu. 4, 5, dan 6, muntah, kencing, dan kotoran manusia. Najisnya semua ini disepakati oleh bersama. Hanya kalau muntah itu sedikit maka dimaafkan. Begitupun diberi keringanan terhadap kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan. Maka cukup buat menyucikannya dengan jalan memercikkan dengan air. Berdasarkan hadis Ummu Qais radhiyallahu anhu yang artinya bahwa ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bayinya yang laki-laki yang belum lagi sampai usia buat diberi makan. Ia dan bayinya itu kencing dalam pangkuan Nabi. Maka Nabi pun meminta air lalu memercikkannya. Maksudnya sebagaimana tersebut pada riwayat-riwayat lain ialah menebarkan air dengan jari-jari
sekira tidak sampai cukup banyak buat mengalir ke atas kainnya, dan tidak mencucinya sekali-kali. Ya, itu kalau bayi laki-laki, kalau bayi perempuan lain. Kenapa laki-laki dan perempuan dibedakan? Ya ini namanya syariat, ya ikuti aja apa yang dia terangkan. Ya kita sendiri tidak mengerti apakah hakikatnya. Sedikit lagi Bu, monggo satu hadis itu baca lagi. Iya, Ustaz. Dan dari Ali radhiyallahu an katanya, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kencing bayi laki-laki diperciki air, sedangkan kencing bayi perempuan hendaknya dicuci. Berkata Qatadah, ini selama kedua mereka itu belum diberi makan. Jika sudah, maka kencing mereka hendaklah dicuci. Hadis Ya. riwayat Ahmad. Ya, begitu. Ya mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Monggo kalau ada pertanyaan masih ada waktu sekitar 10 menit ya, sekitar 10 menit.